Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika digital pada mata kuliah teori bilangan yang akan mengangkat topik tentang sifat-sifat dasar bilangan bulat. Video ini disusun oleh kelompok B, mahasiswa program Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Matematika Angkatan 2025. Untuk membantu teman-teman memahami bagaimana bilangan bulat berperilaku ketika dikenai operasi penjumlahan dan perkalian, sekaligus melihat bagaimana keteraturan matematika ini mencerminkan keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas sifat-sifatnya, mari kita ingat kembali apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai Z sama dengan titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat inilah yang menjadi dasar berbagai konsep matematika lanjutan seperti aljabar abstrak, teori grup, hingga kriptografi. Karena itu, memahami sifat dasarnya menjadi langkah awal yang sangat penting. Teman-teman, tahukah kalian bahwa keteraturan dalam bilangan bulat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah memiliki aturan dan keteraturan. Nah, dalam matematika, keteraturan ini tercermin pada sifat-sifat operasi bilangan yang berlaku secara konsisten dan universal, dan akan kita pelajari satu persatu. Sifat pertama adalah sifat tertutup. Suatu himpunan dikatakan tertutup terhadap suatu operasi apabila hasil operasi dua anggotanya tetap berada dalam himpunan yang sama. Bentuk umumnya, jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B dan A kali B juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4, dan negatif 3 dikali 7 sama dengan negatif 21. Keduanya tetap bilangan bulat. Nilai Islami dari sifat ini menggambarkan keteraturan ciptaan Allah bahwa segala sesuatu berada dalam batas dan aturan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, sifat komutatif. Sifat ini menyatakan bahwa urutan bilangan tidak memengaruhi hasil operasi. Untuk penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Untuk perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 7 tambah 5 sama dengan 5 tambah 7. Begitu juga 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Tetapi perlu diingat, sifat ini tidak berlaku untuk pengurangan. Perhatikan contoh berikut. 8 dikurang 3, hasilnya tidak sama dengan 3 dikurang 8. Nilai Islami yang bisa kita ambil dari sifat komutatif adalah pelajaran tentang
kesetaraan dan keadilan, bahwa posisi tidak selalu menentukan hasil, sebagaimana keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang urutan atau kedudukan. Sifat ketiga adalah sifat asosiatif, yaitu perubahan pengelompokan tidak mempengaruhi hasil operasi. Bentuk umumnya dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C, ini sama saja dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Begitu pula perkalian dalam kurung A kali B tutup kurung dikali dengan C, itu sama saja dengan A kali dalam kurung B dikali C. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 3 kita tutup kurung, kemudian ditambah 5, ini sama saja dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 5, yaitu sama-sama menghasilkan nilai 10. Namun sifat ini tidak berlaku pada pengurangan, karena misalnya dalam kurung 8 dikurang 5 tutup kurung dikurang 2, ini tidak sama dengan 8 dikurang dalam kurung 5 kurang 2. Nah, apa yang bisa kita petik hikmahnya? Nilai-nilai Islam apa? Dari sifat asosiatif ini mengajarkan tentang pentingnya kerjasama dan ukhuwah. Bagaimanapun cara kita mengelompokkan usaha atau kerjasama, tujuan akhir yang baik tetap dapat tercapai bersama. Sifat berikutnya adalah sifat distributif yang menghubungkan operasi perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya, 4 kali 3 tambah 5 sama dengan 12 tambah 20, yaitu 32. Nilai Islami dari sifat distributif ini menggambarkan prinsip keadilan dalam pembagian, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 90, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berbuat adil dan berbuat kebajikan. Sifat dasar yang terakhir adalah unsur identitas. Ada 2 jenis identitas, yaitu identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Untuk identitas penjumlahan, A tambah 0 sama dengan A. Untuk identitas perkalian, A kali 1 sama dengan A. Artinya, 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan dan 1 adalah unsur identitas pada perkalian, karena keduanya tidak mengubah nilai bilangan semula. Nilai Islami dari unsur identitas ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kemurnian niat, bahwa sesuatu yang murni dan ikhlas tidak akan mengubah esensi kebaikan yang sudah ada. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum kembali materi hari ini. Yang pertama, bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, 0, dan positif. Yang kedua, penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Yang ketiga, perkalian memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang keempat, unsur identitas penjumlahan adalah 0 dan unsur identitas perkalian adalah 1. Yang kelima, keteraturan matematika ini mencerminkan keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan semakin membuka wawasan teman-teman bahwa ilmu matematika dan nilai-nilai keislaman
sesungguhnya berjalan berdampingan, saling menguatkan satu sama lain. Teruslah belajar, teruslah bertanya, karena setiap bilangan yang teratur ini adalah pengingat bahwa alam semesta pun tunduk pada aturan Sang Pencipta. Mari jadikan matematika sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.